Jadi intinya kalau sekarang ini kalau ada apa-apa justru namanya pandemi itu dipastikan dulu kalau dia bukan COVID. Ini yang kunci pertamanya. Jadi apapun keluhannya pastikan dia bukan COVID, baru kita bisa tenang. Itu kunci pandemi seperti itu. Jadi makanya kalau di rumah sakit tetap akan diperiksa COVID sampai dibilang di COVID-kan. Padahal ya niatnya enggak ada kita COVID-kan pasien. Kalau memang dia COVID ya akan COVID ya. Kalau dia negatif tetap enggak. Oh lagi pilek, enggak usah dites karena nanti jadi COVID. Karena gejala COVID ringan pun termasuk pilek. Nah makanya tadi hubungannya dengan isolasi mandiri. Nah itu tergantung dari stadium COVID-nya. Jadi COVID-nya ada stadium OTG, orang tanpa gejala, ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan dan sedang yang lebih ringan itu masih sedang tapi agak rendah itu sebetulnya memang disarankan untuk di rumah saja cukup. Batuk, pilek, demam, ngilu-ngilu semua, kehilangan penciuman ini justru bersyukur kalau kehilangan penciuman itu biasanya ringan. Kehilangan pengecapan itu malah juga biasanya ringan. Ya, batuk, sesek kalau dicek saturasi tadi ya mungkin masih di atas 93%. Makanya tadi yang disebutkan Mas Trika tadi misalnya alat-alat apa aja yang di rumah yang ada ya tadi minimal untuk saturasi. Ya, jadi saturasi memang diperlukan kalau 93% ke atas insya Allah masih ringan. Nah, ini juga patofisiologi dari COVID itu menyebabkan penggumpalan dan munculnya lendir di paru-paru karena reaksi penggumpalan. Jadi cek tidak langsungnya apakah ada penggumpalan misalnya di paru-paru bikin sesak, ya jelas saturasi. Kalau saturasinya sudah di bawah 93, kemungkinan besar terjadi penggumpalan di paru-paru lendirnya sehingga dia resiko tinggi sesak nafas. Jadi karena ngecek pengentalan tidak bisa, tadi pakai namanya bahasa medisnya D-dimer, angkanya 500, ada yang 0,5 ada 500. Jadi kalau angkanya di atas 500 memang terjadi pengentalan. Nah, memang pengentalannya bisa di darah sampai timbul stroke, makanya saat ini stroke pun diperiksa COVID karena banyak yang menggumpal di darah di kepala jadi stroke. Gumpal di jantung jadi stroke. Nah, dikiranya sakit jantung pada awal-awalnya dari COVID. Nah, sehingga seperti itu gejalanya. Nah, kalau mulai sesak nafas, nah ini yang harus diperhatikan apakah sampai gejala sedang atau tidak. Dengan saturasi masih 93% dan nafasnya mulai naik sampai 28, nah ini sudah mulai gejala sedang. Nah, untuk oksigen di rumah itu pilihan. Pilihan kalau ada lebih baik. Tapi kalau di bawah 93% sebaiknya pakai oksigen. Dan kalau tidak punya ya ke rumah sakit. Sekarang problem oksigen di mana-mana susah. Karena kasusnya sangat meningkat. Kayak di Singkawang sendiri hari ini ada merawat 63 pasien di rumah sakit tempat saya kerja. Dari total 77 bed tempat tidur. Jadi memang sangat meningkat. Nah itu kemudian sehingga kalau gejala ringan sedang, kita sarankan di rumah sakit, di rumah isoman. Kalau berat, sesak nafas lebih dari 30 kali per menit, nah, apalagi saturasi rendah, mau tidak mau silahkan harus ke rumah sakit. Nah, untuk di rumah sakit tadi nyinggung dikit dari Mas Hari, terapinya sudah seperti disampaikan, ada obat oseltamivir, remdesivir, favipiravir, dan semua ada Actemra segala macam. Nah, tapi intinya memang belum ada obat antivirus yang khusus betul-betul anti COVID-19. Sehingga obat yang seperti Actemra itu adalah obat untuk menekan imun, menekan tubuh imun tubuh sehingga tidak bereaksi. Justru kalau bereaksinya terlalu cepat namanya badai sitokin. Dan salah satu obat yang banyak diberikan adalah kurkuma. Kurkuma sari temulawak ternyata mempunyai efek antiinflamasi terhadap interleukin 6 dan ini kalau terjadi badai sitokin di dalam istilah mungkin teman-teman ada yang dengar itu menimbulkan komplikasi dan kematian itu karena badai sitokinnya. Jadi sitokin itu
istilahnya zat-zat yang menyebabkan inflamasi peradangan dalam tubuh meningkat sehingga menimbulkan reaksi hebat. Nah, itu muncul keluhan berat. Itu justru karena kebanyakan reaksi tubuh yang muncul interleukin 6. Nah, salah satu yang gampang tadi kurkuma, sari temulawak, itu sangat bagus dan sekarang diberikan rutin untuk pasien. Ya, dia memang bukan terapi bukan langsung serta-merta sembuh. Nah, tadi ya. Ya, obat-obat semua diberikan, anti dahaknya, obat batuknya, obat demam semua bisa diberikan. Jadi kalau di rumah sakit insya Allah nanti seperti pengalaman Mas Hari, cuma problemnya sendiri. Ya, sendiri selama paling enggak ya 5 hari minimal kalau sekarang itu harus evaluasi akan sendiri yang menimbulkan kejenuhan, kebosanan. Ya, sehingga itu akan menyebabkan menurunnya imun. Sehingga kalau di masyarakat untuk penanganannya yang sekarang terkenal adalah iman, aman, dan imun. Nah, mungkin sudah pada tahu. Kalau iman, sekali lagi, semuanya kembali kepada Allah, harus kita pasrahkan, dan itu kuncinya satu, harus mau nerima kalau dia kena COVID. Justru harus cepat diperiksa, kayak Mas Erik tadi, misalnya nunggu 5 hari, buktinya setelah diperiksa malah tenang. Nah, jadi justru harus diperiksa dari pertama. Untuk sekarang mudah antigen, yaitu sudah mulai sensitif hari ketiga sudah bisa diperiksa antigen. Itu setara sekitar 90% ke atas sensitivitasnya. Jadi memang tetap di bawah PCR. Jadi standar utamanya PCR. Tapi antigen kalau sudah positif, sebagian besar 90% atas PCR-nya positif. Jadi itu sudah bisa murah, meriah untuk cepat tahu kalau kita COVID. Sehingga kalau memang kita sadar kita COVID, satu, melindungi diri sendiri, kedua, melindungi keluarga. Justru itu yang penting. Tapi kalau kita tidak masih ngeyel, oh aku bukan COVID, nah, dia tidak akan menjaga diri dan keluarganya. Jadi itu sekarang harus dibalik. Jadi justru harus cepat diketahui. Dan sekarang COVID bukan aib. Nah, kalau kemarin-kemarin itu masih pada tidak mau kalau dibilang COVID karena bilangnya aib keluarga. Jadi padahal tidak. Bahkan pernah saya harus sampai bikin konferensi pers gara-gara anaknya kita rawat dan sudah sembuh, dia minta dikonferensi perskan untuk dibilang anak saya sudah sembuh. Nah, itu sampai nuntut seperti itu, seperti Mas Trika tadi. Memang kalau di lapangan teman-teman puskesmas tadi Mas Trika memang dari pusat yang diutamakan pendataan ya Mas Rika ya, tapi pengobatannya aduh sudah surang. Sampai sekarang nih oseltamivir dari Jakarta itu kosong, oseltamivir. Jadi ini sebuah problem nasional, oseltamivir kosong. Dulu dipakai pada kondisi flu burung, nah, sekarang enggak. Sehingga kembali ke tadi adalah iman, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, semua tetap minta sembuh pada Allah. Kalau aman, nah ini aman untuk diri sendiri dan aman untuk keluarga. Kalau isolasi mandiri yang ideal, seperti disampaikan Mas Trika, tadi satu ruangannya sendiri, kamar mandi sendiri, makan minum di dalam, tidak boleh keluar-keluar kalau banyak keluarga di luar. Tapi kalau misalnya sendiri, tidak masalah, ibaratnya rumah. Tapi yang kedua, diusahakan ada ventilasi yang bagus, seperti disampaikan Mbak Lulu tadi, kalau bisa keluar untuk laku jemur, ya untuk berjemur vitamin D yang bagus ya sekitar jam 9 atau kurang, atau di atas jam 3, minimal 10 menit atau 15 menit sudah cukup. Jangan di siang hari 12.00, nah, nanti vitamin D sama vitamin H dapat hitam nanti, vitamin H-nya hitam. Ya, jadi itu kemudian dengan makanan bergizi, kemudian buah-buahan, daging semua, tidak ada pantang, dan silahkan herbal apapun. Jadi di medis saya di medis tidak ada literatur untuk herbal, jadi semua herbal silahkan, ketemunya apa itu silahkan, ya. Jadi tetap Allah mungkin menyembuhkan lewat itu, kita tidak tahu. Jadi mau yang samilakor tadi, mau yang madu, ya, mau buah jus macam-macam, kiwi apa, semua bisa. Dan tadi vitamin C betul 1000 mili per hari bisa 2 kali 500, vitamin aja yang gampang. Vitamin D untuk terapi tadi memang betul Mas Erik 5000.
Ya, kemudian yang tambahan sebetulnya ada vitamin yang mikro lagi zinc, yang mengandung zinc. Nah, itu juga bagus karena semua bekerja di tataran apa namanya mikro, jadi untuk imun tubuh semua bagus, vitamin D, dan ada juga yang tambah selenium. Jadi multivitamin yang mikro selenium, zinc, mangan, itu fluoride apa semua bisa, silahkan. Jadi isinya apa saja boleh, mereknya apa saja boleh. Dan yang berikutnya tadi pakai masker yang utama. Jadi kalau memang keluarga ketemu, ya tetap harus pakai masker. Dan sekarang sebaiknya maskernya double. Yang disarankan adalah masker medis di dalam, di luarnya masker kain. Itu yang direkomendasikan, ya. Utamanya kalau dengan double masker medis dikhawatirkan kekurangan oksigen. Tapi kalau saya pribadi kebetulan saya pakai masker double, pakai medis. Dan ada lagi masker yang elektronik, ada HEPA filter. Nah, itu lebih bagus lagi, ya, ada penyaringnya. Ya, kemudian menjaga jarak, tapi ini kuncinya sebetulnya kalau tidak pakai masker sama sekali, apalagi itu harus lebih dari 2 meter. Kemudian untuk sering-sering cuci tangan, terus dengan hand sanitizer, dengan sabun. Terus yang ketiga, jangan lupa pastikan tangan bersih ketika menyentuh muka, hidung, atau mulut. Jadi kalau mau menyentuh hidung mulut, pastikan tangan tadi kita bersih. Karena penularannya selain langsung adalah lewat droplet, lewat percikan saat ngomong, saat batuk, saat bersin, nempel di benda-benda di sekitar kita. Nah itu sehingga kadang-kadang kita merasa enggak batuk, enggak apa, kita pegang tangan apa, pegang kursinya bekas apa tadi seperti Mas Trika, begitu dia pindah semprot, karena memang dia lewat dropletnya itu tadi, ya. Dan apalagi bersin kecepatannya sangat tinggi sekali, sangat jauh apa menyebarnya droplet ini. Jadi dengan sekitarnya tadi makanya kita tidak bisa menghindar, sering-sering cuci tangan hand sanitizer. Apalagi sebelum menyentuh mulut. Kemudian yang sering, mohon maaf tidak menyinggung Mas Anies, Mas Roni, segala macam, usahakan jangan makan bersama-sama di dalam ruangan yang sempit. Nah, kalau ruangannya terbuka mungkin masih bisa diterima sehingga banyak, tapi kalau ruangannya sempit apalagi tertutup, nah, kalau makan kan pasti buka masker. Kecuali makannya bisa tanpa buka masker, nah mungkin bisa itu. Ya, jadi enggak boleh. Tapi itu karena pengalaman beberapa tempat kayak rumah sakit kami itu satu ruangan positif karena ternyata kemungkinan besar makan siangnya bareng-bareng di rumah sakit di kamarnya itu sendiri. Nah, itu kemudian untuk yang imun tadi, ya kalau imun tadi yang utama memang gembira. Gembira karena menaikkan endorfin, ya, menaikkan endorfin, hormon dalam tubuh, punya kekuatan yang sangat bagus sekali. Itu untuk daya tahan. Kemudian multivitamin apapun tadi yang mengandung C, D, zinc, selenium, ya. Kemudian istirahat yang cukup. Betul Mas Erik tadi istirahat cukup 7 sampai 8 jam dalam sehari. Ya, terus buat gembira acara jangan bosan. Ya, kemarin pengalaman anak saya sendiri kebetulan antigen positif hari ke-10 malah ngeluh sesak napas. Ternyata disaturasi masih 99%. Rupanya stres setelah 10 hari di kamar terus. Ternyata stres dia. Ya, begitu hasil dites, besoknya tes antigen negatif, udah enggak sesek lagi dia, udah enggak ngeluh napas pendek lagi. Ya, jadi mungkin itu. Jadi obat khusus untuk COVID sampai sekarang belum ada. Yang apalagi yang di pasaran, jadi yang ada memang obat-obat antivirus secara umum, kayak Avigan seperti yang diberikan tadi, Favipiravir, ya memang membantu. Kebetulan kayak anak saya sendiri, saya berikan Avigan waktu itu, ya karena memang adanya itu, tapi ya alhamdulillah hari ke-10 tes antigen ulang udah negatif. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan Mas Arif, mungkin untuk share teman-teman. Monggo silahkan. Tadi semoga yang disampaikan Mas Hari, Mbak Lulu, Mbak Yeni, Mas Erik, mungkin ada sedikit yang bisa kita lakukan. Oh iya, satu lagi, ada yang tentang prolong PCR. Jadi ada yang sampai 3 bulan PCR waktu itu di awal-awal betul. Cuma
tadi yang betul disampaikan CT ya, mainnya CT dulu, jadi cycle threshold. Jadi kalau bisa digambarkan gini, kalau virusnya banyak, itu pemeriksaannya hanya dengan sekali dua kali diperiksa oleh alat mesin itu sudah positif. Namanya CT-nya, jadi pengulangan, cycle-nya pengulangan. Tapi kalau virusnya sedikit, mesin akan men-cycle mau beberapa kali ngulang sehingga baru positif. Jadi ketemu cycle-nya tadi di 30. Karena dia katakanlah bahasa gampangnya 30 proses baru ketemu. Tapi yang virusnya banyak, itu dia hanya 10 kali proses sudah ketemu. Makanya CT-nya 10. Nah, jadi dengan CT rendah, itu biasanya menggambarkan jumlah virusnya sedang banyak-banyaknya. Tapi kalau CT tinggi, berarti virusnya sudah mulai sedikit. Nah, sehingga kalau CT tinggi, alhamdulillah bersyukur, berarti virusnya sedikit dan biasanya mau sembuh. Nah, ada kasus yang sampai positif terus, itu sebetulnya kalau memang CT-nya tadi sudah lebih dari ada angka 35, 38, sebetulnya sudah tidak menularkan. Tidak menularkan. Karena kalau prolong CT tadi dengan CT tinggi, jadi yang ditangkap adalah fragmennya atau pecah-pecahan dari virusnya. Karena kalau PCR ada pecahannya tetap akan positif. Dan satu lagi untuk pencegahan tadi adalah vaksinasi. Ya, pencegahan vaksinasi, apapun vaksinnya silahkan. Ya, apapun vaksinnya silahkan. Ya, ada yang bersyukur dapat Astra malah katanya lebih bagus. Tapi Sinovac karena yang pertama kali dipesan Indonesia 1,8 juta, 1,1 juta unit di awal-awal itu, alhamdulillah masih bisa membantu. Buktinya banyak nakes yang kena, memang masih kena karena virus vaksin bukan menghindari dia sakit, tapi meringankan gejalanya. Alhamdulillah tidak ada yang sampai berat. Mungkin gitu Mas Arif bisa kembalikan, mohon maaf. Oke, Terocos ini terus. langsung tanya jawab niki Dok. Ya. Yang pertama Oke. nanti Mas Agus DM, yang kedua Mbak Oh. Yeti, yang ketiga Mbak Hari, yang keempat dan Eri malah keliwat. Dan Eri terus Mas Hari terus Mas Junior. Pertama Mas Agus, monggo Mas Agus. Baik, matur nuwun. Terus satu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ini izin bertanya nih. Kebetulan kulo saya ini kan juga sempat terpapar. Saya ikut alirannya Tante Lulu itu, jadi pakai herbal. Alhamdulillah waktu itu saya jalani 4 hari. Hari kelima sudah mendingan, walaupun untuk swab negatifnya itu saya sampai 5 kali swab itu untuk memastikan agar bisa masuk kantor lagi. Yang sebenarnya sih kalau misalnya kita tahan, ya insya Allah sih bisa melewati masa inkubasinya virus itu. Yang ingin saya tanyakan adalah pasca terpapar COVID ini, kira-kira berapa lama itu efek samping pernah kena COVID itu? Karena saya rasain beberapa setelah ini masih sering pusing, kadang sering pegel-pegel, apa itu perasaan saya saja atau gimana? Sering pusing, terutama kalau tanggalnya agak-agak tua itu pusing juga. yang saya tanyakan itu kira-kira efek sampingnya apa, terus kemudian yang ditinggalkan jejak-jejaknya dia itu sampai kapan sih bisa benar-benar clear itu Dok, supaya tidak selalu saya salahkan ketika pusing-pusing ini, ini masih efek COVID ini. Kita aja mungkin. Padahal kurang duit ya. Monggo Dok, langsung ditanggapi Dok. Jadi matur suwun Mas. Jadi memang problemnya pasca COVID ya, namanya pasca COVID atau ada yang bilang ya post COVID, tidak ada batas waktu pasti, terus terang. Baik. Gejalanya ada 2, yang di paru-paru dan di luar paru. Kalau di paru tergantung kerusakan parunya, apakah paru-parunya misalnya tadi gejalanya berat, biasanya paru-parunya banyak rusak, nah itu pasca COVID bisa masih batuk-batuk, masih sesak napas. Itu tergantung keluhannya. Terus yang kedua, gejala di luar itu memang masih bisa prolong. Lemas, kemudian ngilu, kayak tidak ada semangat, mungkin sakit kepala. Nah ini memang tidak ada angka pasti sampai sekarang. Bahkan justru setelah COVID katanya punya kekebalan. Ini pun juga sangat variasi.
ada yang katanya 3 bulan, ada yang katanya 6 bulan, ada yang katanya 9 bulan. Tapi masih bisa kena kalau sudah pernah COVID, tetap masih bisa kena. Nah, untuk masih bisa kena. Karena ada yang diukur meskipun dia COVID, dicek pasca COVID, imun dalam tubuhnya, zat antinya pun rendah. Jadi ada namanya transfusi plasma konvalesen, itu batas angkanya 17. Itu kalau di atas 17 imunnya masih bagus, itu bisa didonorkan darahnya. Itu setelah kena COVID sebulan sudah rendah sekali. Jadi kita tidak bisa memastikan kalau berapa imun yang didapat kekebalan setelah kena COVID. Nah, itu jadi tetap bisa kena. Jadi jangan terlalu, maksudnya maaf istilahnya wah gaya ngono ya aku tahu COVID mau surah kena meneh, jangan ya jangan, tapi tetap bisa kena lagi ya, banyak udah divaksin sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi memang tadi Mas Agus DM, jadi tidak ada batas waktu sampai sekarang, tapi dengan keyakinan tadi dari percaya diri, maksudnya saya sudah sehat, nah insya Allah semangatnya bisa balik lagi. Ya, obat khusus juga tak ada, obat khusus tak ada. Ya. Oke, makasih Dok. Oke, makasih Mas. Gus, Mas. Wih, koyo tenanane ujian nih aku iki. Iya, kan yo tenanan iki. Walah. Ya, monggo nek iso tak jawab. Dan Eri monggo dan dipertahanke kalau bayarnya larang iki, Dok. Siapa? Dan Eri monggo. Oh, Dan Eri, monggo Dan Eri. Iya, Mas Eri. Iya, Pak Dokter. Pak ya, Pak Eri. Ayo, kawang meneh. Iya. Jadi mungkin tadi sudah dijawab semua sama Pak Dokter. Jadi mau saya tanyakan ada 2 tadi Dok sebetulnya. Jadi mungkin edukasi yang setelah vaksin ini, saya kebetulan udah vaksin 2 kali tapi masih sempat juga isoman. Jadi mungkin ditekankan lagi edukasinya Dok ke rekan-rekan sedaya ini. Yang kedua tadi masalah donor konvalesen tadi itu Dok. Mungkin bisa disampaikan lagi kegunaannya maupun istilahnya ya manfaatnya gitu. 2 itu aja Dok. Terima kasih. Matur suwun Mas Eri. Langsung Mas Arif. Nggih, monggo. Wah, ini Mas Eri kebetulan sudah pernah main sampai ke Singkawang, ke Bengkayang kemarin, cuma nggak ketemu, ternyata sibuk lewat aku di rumah sakit. Nyun sewu Mas Eri. Iya, Dok. Jadi mungkin ada maksud Dok. Seperti yang saya sampaikan, setelah vaksin aku tenanan yuk nganggo catatan gitu, ben nggak keliru. Setelah vaksin seperti tadi, bayarnya larang. Kekebalannya itu siap-siap. Mas Arif engko lho ya, gratis kirim tagihan. Dikirim tagihannya. Setelah vaksin itu tadi kita juga tidak bisa memastikan. Kalau pengen tahu ukur kadar antibodi tubuh. Tapi kalau dengan vaksin Sinovac dan Sinopharm, nanti jangan kecil hati, setelah diukur kadang-kadang nggak ketemu. Nah, karena virus Sinovac dan Sinopharm ini yang disuntikkan adalah virus utuh yang sudah dilemahkan. Nah, virus utuh yang dilemahkan tadi ada komponen dalam, komponen luar, komponen kulit. Nah, ini zat antibodinya beda-beda. Jadi ketika utuh dimasukkan, zat antinya muncul A, B, C, D, sampai F. Tapi ketika kita pakai yang khusus kayak Moderna, Pfizer, itu yang disuntikkan hanya si A. Makanya komponen antinya ketika Sinopharm dicek A, belum tentu dapat. Karena dia punya antibodinya A, B, C, D, dan F. Tapi kalau di yang lain kayak Pfizer dan Moderna ketika dicek A ketemu karena memang dia hanya menimbulkan zat anti terhadap si A ini tadi. Ya, jadi jangan kecil hati yang sudah Sinovac dites kok negatif. Wah, itu enggak apa-apa itu karena memang tesnya tidak spesifik untuk A. Nah, sehingga untuk ketularan sekali lagi ketularan masih mungkin karena vaksin bukan untuk mencegah biar tidak sakit. Sehingga meskipun divaksin tetap prokes pakai masker, cuci tangan. Kayak di Denmark ini tadi informasinya sudah hampir 70%, bayangkan 70%. Ketika Piala Eropa sudah tidak pakai masker, itu ternyata di sana sudah 50% penduduknya. Tapi Indonesia di saat yang sama hanya 4%.
sangat jauh sekali, 4%. Jadi mereka sudah 50, kita baru 4. Jadi mereka sudah buka Euro 2020. Nah, sedangkan kita nonton di TV saja. Ya, sehingga tetap prokesnya jangan lupa. Terus yang kedua untuk plasma konvalesen, jadi alhamdulillah ada ladang ibadah, teman-teman yang sudah isolasi mandiri itu boleh menyumbang plasma. Tentu akan dicek dulu kadar imunnya, kalau 17 antibodinya tadi di atas itu baru bisa diambil plasmanya. Nah, ini termasuk pengobatan salah satu yang ada selain antivirus, tapi juga masih kontroversi, tapi masih bisa dicoba plasma konvalesen. Dan ini ladang amal, jadi yang diambil hanya plasmanya, darahnya balik lagi kayak orang cuci darah. Jadi masuk mesinnya nanti darah masuk lagi. Jadi insya Allah sebentar, paling 15 menit, paling lama 30 menit itu bisa. Jadi gitu Nda Neri. Terima kasih Dok. Siap. Nih. Oke, sip. Berikutnya Bude Yani, monggo Bude. Pak Dokter tenanan. Matur nuwun, ini lumayan nih bisa konsultasi gratis. Oh, sembayar Arif kok, tenang weh. Oh, bayar Arif. Oke, siap. J. Itu maaf, ini kan memang yang gejala-gejala COVID ini kan banyak ya. Kalau yang untuk flu biasa gitu kan mungkin masih bisa tertangani dengan obat-obatan, maksudnya masih bisa lah ditahan. Tapi kan ada juga nih yang beberapa kasus itu sampai mual, itu kan risikonya lumayan karena kan masih harus tetap makan tapi nggak bisa makan gitu. Nah, beberapa teman itu ada nggak sih ini misalkan obat atau apa yang umum karena dicoba pakai Milanta terus polisilen itu nggak mempan gitu, yang misalkan bisa untuk menjaga biar mual muntah sampai muntah itu kan takutnya kalau berkepanjangan kan bahaya juga gitu. Ada saran nggak nih Dokter Didi? J. Undi mau sungguh hilang. Jadi kalau untuk obat anti mual muntah banyak bisa Mbak. Nah, ini coba. Nah, saya tulis langsung di chat. Nah, itu Pramid bisa. Itu Pramid atau Domperidone atau Akulsip. Boleh dicatat itu soalnya. Nah, itu saya tulis di chat tuh. Mana aku belum keluar. Oh. Akulsip, enggak. Suruh dienter sampai Pak Dokter ya. Belum dienter. Wes tak enter ya. Oh, wes sih. Kurang metu kok. Kurang metu. Dokter Didi malah ngechat ning aku kowe Japri. Oh ya piye? Oh. Everyone Dok. Jumliane. Aku gatek ternyata. Pak Dokter yo ono ae. Apa Dok penting sehat. Oh ya wes piye carane Pak Agus DM yo ning Agus. Share Gus, Gus. Ning gone WA wae, ning WA. Ya ning WA ya. Jadi ada obat anti mual muntah, metoclopramid, metoclopramid, Domperidone, di mana? Ya, tak tulis di Arif tuh ya. Itu Paracetamol, betadine, Hansaplas. Ora marake muntah, marake bablas. Jadi diminum sebelum makan bisa. Jadi sebetulnya mual muntah itu termasuk gejala ringan. Mual muntah sebetulnya termasuk gejala ringan. Ya. Dan masuk gejala ringan. Cuma kalau berlebihan, itu baru gatek tenan. Nggih, itu Mbak Yani, monggo silakan dicoba itu kalau mau. Nggih. Monggo Mbak Hari. Mbak Hari, saya ono apa lagi? Mbak Hari izin. Oke, Mas Freddy berikutnya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis, ndak tenan. Ngono Pak Dokter. Arep tak nembe minggu ini Pak Dokter. Aku ilah masalah PCR antigen kan ya rutinitas lah ya, karena kan agak mobile lah ya.
Selama ini sih aman-aman wae ya, PD wae. Nah, kejadian minggu kemarin mulai Surabaya PCR dhisik yo negatif alhamdulillah. Teko Jumat sore, Sabtu isuk langsung PCR maneh, soalnya kan gue terbang hari Senin kan. Jumat sore teko omah, Sabtu isuk PCR, artinya aku nggak ada kesempatan untuk ketemu orang, nggak di kerumunan. PD wae PCR maneh lan di Surabaya ning RSU. Hasilnya iki Minggu. Hasilnya Minggu kan. Oh, ya. Lama Jumat Sabtu Minggu kan aku bulan aku bojo, kelon to ya. Hasilnya Minggu isu. Ora ngomong kene kelon. Lho. Karo bojone dhewe kok, Pak. Gak marake pengen tau. Terus Minggu jipun rumah sakit, hasilnya positif PCR. Sementara aku sehat-sehat wae. Aku yo karena nggak percaya ya, carilah pembanding. ya tes lagi. Tes mana neng lab liyane. PCR mana hasilnya iki dino Selasa. Dari Minggu sampai Selasa inilah aku baru isoman karena kan baru tahu toh. Ya. Tapi kan dari Jumat sampai Minggu kan sekumpul anak bojo. Logikaku lek aku positif kudune anak bojoku yo positif. Yeah. Tapi tau mah iki sehat kabeh sampai tak antigen kabeh negatif kabeh. Termasuk aku tak antigen mana yo negatif gitu. Nah, setelah hasil PCR yang kedua kan negatif kan? Negatif ya. Negatif. Nah, sing pertama iki sing arep tak takoke. Sing PCR pertama iki gak ono CT-ne Pak, yo mung positif ngono tok. Cuma ono indeks sekian gitu kan. Enggak ono CT-ne. Lah sing kedua iki lah nembe ono CT-ne negatif CT straight gitu aja kan. Ya. Terus konsultasi sama wong kantor, piye aku ngantor ora? Pimpinan ngomong wis ngantor wae ora apa-apa wae. Apalagi kan di kantor aku dikenal yang paling defensif masalahnya kan. Yang jenengan ngomong masalah tangan kalau ke muka ya harus bersih. Itu saya tak praktek. Jangankan tangan tak sanitizer, masker tak sanitizer, tak semprot juga masker lagi. Saking pengen jogo. Nah itu Pak, saya tak takon kok bisa seperti itu gimana gitu. Makasih. Baik, matur suwun Mas Freddy. Jadi kalau PCR antar laboratorium, ya ini terus terang ada unsur teknis satu. Yang kedua batas threshold-nya yang dipakai. Nah, jadi ada yang alat lab batasnya 38. Ada alat lab yang batasnya 40. Ada alat lab yang batasnya 35. Jadi ketika alat tersebut pakai angka 40 batasnya, nah ketika 38 pun akan dibilang positif. Nah, jadi sesuai salah satu alatnya. Terus yang kedua, kalau alatnya batasnya 35, maka 36 dia akan menganggap negatif. Ini salah satu faktornya. Yang kedua, kalau misalnya ternyata terbukti keluarga, ya karena kalau di betul-betul positif, misalnya dapatnya dari mana, ya tentu kembali ke falsafah tadi, orang tanpa gejala, misalnya istri, anak, misalnya ya, masuk OTG, nah itu tetap bisa menularkan, kalau mau dicari. Terus yang kedua, kalau untuk membandingkan, itu kurang pas kalau antara antigen dan PCR. Dia antigen negatif, antigen positif pun PCR masih bisa negatif. Artinya bolak-balik gitu ya. Artinya kalau mau sebanding harus sesama PCR. Jadi kalau mau sebanding, karena antigen tadi fasenya kalau fase akut pada katakanlah 2-5 hari itu memang positif. Tapi ketika sudah lewat dari akut tadi, misalnya seminggu atau apa, dia akan hasil negatif dan PCR-nya positif. Jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa dipikirkan seperti tadi, batas CT-nya antar lab itu beda-beda. Ya, itu yang paling mungkin. Karena kalau terus yang kedua adalah memang tadi kalau dibandingkan dengan antigen tidak pas. Ya, jadi sama-sama membandingkannya harus dengan PCR. Itu baru berani head-to-head-nya seperti itu. Itu monggo. Itu tadi kan yang pertama dan kedua sama-sama PCR aku. Ya. Tadi batasnya kemungkinan CT-nya, CT antar laboratoriumnya, batas positifnya. Jadi ada lab yang pakai angka maksimal 40. Jadi ketika labnya ketemu angka 38, dia akan positif. Tapi ketika lab yang kedua pakai batas angka 35, maka dia 38 pun akan negatif. Jadi ada memang teknis, kalau itu teknis dari alat
yang digunakan, bisa seperti itu. Tapi kembali ke klinisnya tadi gimana? Bisa. Tapi patokannya masih CT ya? Kalau sampai sekarang masih CT, tadi itu batasnya tadi, karena untuk memastikan dia masih positif negatif. Nah itu tadi, kalau memang patokannya masih CT, itu yang di RSU itu nggak ada CT-nya, cuma positif, gitu aja. Nah, negatif ya. Jadi tidak ada CT-nya ini tidak tahu apakah tidak dicantumkan. Nah, karena kalau batasnya 40 itu termasuk CT sebetulnya, CT-nya itu 40 batasnya, kalau di atasnya itu negatif. Nah, itu termasuk CT sebetulnya. Apakah dicantumkan atau tidak? Tergantung kebijakan dari rumah sakitnya atau tempat pemeriksaannya. Nih. Untuk CT itu harus alat khusus ya? Apanya? Untuk menentukan CT itu ada alat khusus ya? Ya itu tadi namanya alat PCR tadi. Itu hasil dari alat PCR tadi, CT-nya tadi itu parameternya itu seperti itu. Aku sempat juga nanya-nanya juga ke teman-teman dokter lain ya. Itu terjadi karena rumah sakit itu pakai metode lain, bukan pakai CT. Itu katanya. Nah, itu yang setahu saya sih semua alat merek Sansur, merek Uret, merek apalagi itu yang semua tetap punya batas atas yang dikatakan dia positif, cut off-nya istilahnya itu, nah itu termasuk semuanya CT. Setahu saya seperti itu, tidak mungkin. Oke. Ya mungkin itu aja dok. Terima kasih banyak. Matur suwun. Mas Freddy, tadi PCR pertama dengan PCR kedua beda lab atau sama satu lab? Beda lab. Beda. Beda Makanya lab, ya. nggak ada CT-nya, yang kedua ada CT-nya. Ini tambahan dok, yang kami alami yang terakhir itu orang yang menurut kami anggap itu malah tidak sakit, itu malah jadi positif, malah yang pada isoman Sakit. semuanya itu negatif semua. Nah itu lab kesda dok pakainya. Oh, dengan PCR ya Mas Arif ya? Dengan PCR. Dengan Oh, PCR. Ya, itu tergantung tadi labnya. Terus yang kedua ya teknisnya, misalnya penyimpanan swab hidungnya masuk ke tempat virusnya, kemudian transportnya, nah, itu bisa juga kena sinar matahari tidak misalnya ya gitu. Nah, bisa ada banyak faktor-faktornya lain. Ya. Terima kasih dok. Berikutnya yang terakhir Mas Yuniar, monggo Mas Yuniar. Waduh, Mas Nindot ya, wah, angel ini Mas Nindot ini. Assalamualaikum Pak Dokter. Yang guyu celik mau kita wis kita takon itu ya. Ya, mudah-mudahan yang terakhir. Langsung aja to the point karena sudah mau asar di sini. Satu dok, kan sekarang ada keluar broadcast usulan atau asosiasi dokter itu ya, beberapa asosiasi dokter yang merekomendasikan mengganti beberapa obat, mengganti oseltamivir, mengganti asitrosin gitu ya. Sementara ya saat ini yang berjalan seperti yang disampaikan Mas Trika tadi, puskesmas itu selain mendata, mereka juga mengirimkan obat kepada para pasien di masing-masing yang isoman, dan itu obatnya rata-rata masih itu. Saat ini berjalan seperti itu. Sementara ada broadcast itu masih berjalan, ya terus apakah itu betul atau hoax, mungkin Pak sesama dokter dan pimpinan rumah sakit tahu. Akhirnya masyarakat sebagian nggak mau pakai, kan begitu, mulai terpengaruh lah kira-kira gitu. Ini dari puskesmas, tapi kan di berita-berita begitu, di medsos begitu, di grup WA begitu. Mereka nggak minum, tapi kemudian nggak minum yang lain juga. Karena teman-teman yang lain ada yang minum herbal, ada yang minum probiotik, ada yang menggunakan yang lain. Tapi kalau masyarakat umum kan karena makin berita, dia nggak mau minum, tapi juga nggak minum yang lain. Itu satu. Yang kedua, pasca terpapar dan sudah punya hasil negatif, saat ini kan lagi ramai ini untuk perjalanan butuh vaksin ya, vaksin yang pertama. Itu kan sesuai ketentuan 3 bulan setelah konfirmasi positif ya, baru boleh tahu nggak alasannya? Alasan itu apakah karena selama 3 bulan itu dipandang antibodi masih tinggi sehingga bukan prioritas, nanti aja kamu gitu, atau memang ada risiko medis pada saat 3 bulan itu? Artinya begini, kalau misalnya hanya karena kamu sudah tunggulah 3 bulan supaya yang lain dulu vaksin, artinya kita sebenarnya bisa saja dalam 1 bulan 2 bulan mengakses vaksin kalau memang kita bisa mengakses vaksin. Tapi kalau risiko medis barangkali pertimbangannya yang lain.
Itu saya kira dua pertanyaan. Barangkali yang penutup begini, kita tahu bersama buat teman-teman di Blora kan memang termasuk booming ya varian Delta ini. Saya nggak tahu apakah sudah ada kegiatan kita 94 ini untuk bikin support di situ apapun bentuknya, ya oksigen atau apapun lah dari alumni 94 ini. Rasanya angkatan-angkatan lain punya, tapi saya belum barangkali saya yang cover belum dengar yang dari 94. Itu aja sih saya kira ke Dr. Didi dan Mas Arif. Monggo silakan. Matur suwun. Jadi memang untuk obat-obatan yang seperti disebut tadi kayak asitromycin, karena sebetulnya asitromycin dari awal adalah antibiotik, bukan untuk antivirus. Gitu. Cuma biasanya dengan COVID ini ketumpangan oleh antibiotik, makanya diberikan. Dan asitromycin antibiotik yang bagus untuk paru-paru terus terang. Baik, jadi memang ada kemarin simpang siur seperti itu, cuma memang di dalam edaran yang baru memang apa istilahnya asitromycin hanya istilahnya pendamping ya, pendamping kalau memang ada infeksi bakterinya. Baik, terus yang kedua tadi memang untuk pasca terpapar tadi sekali lagi juga harusnya memang tidak ada terapi khusus seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, soal dia tidak apa-apa tapi yang penting imunnya bagus, juga ada yang bilang begitu, yang penting imun bagus sembuh. Nah, insya Allah itu memang ada aliran seperti itu, dan memang ya ada benarnya karena memang tidak ada obat khusus, cuma dengan ikhtiar herbal, dengan ikhtiar obat-obatan lain, ya Allah mungkin kasih jalan yang terbaik. Nah, untuk penyebab 3 bulan tadi memang waktu itu dikabarkan lewat penelitian bahwa imunnya masih cukup antibodinya dalam waktu 3 bulan. Nah, untuk efek setelah COVID divaksin itu insya Allah tidak ada, maksudnya yang berat, kemudian kalau vaksin jadi berat, imunnya dari lain itu tidak ada. Jadi memang kalau mau jalan tengah bisa cek dulu antibodi dalam tubuh masih ada atau tidak. Nah, kalau memang dia masih ada tidak perlu vaksin. Tapi kalau ada pernah pasien kami satu laki-laki itu udah 6 bulan pun masih 250 angkanya, masih tinggi sekali dia. Meskipun sudah 6 bulan. Jadi yang lainnya sudah kurang. Jadi faktornya lebih karena antibodinya yang di dalam tubuh diperkirakan masih ada sampai umur 3 bulan pasca COVID. Jadi itu mungkin faktor utamanya, tapi tidak ada efek kalau disuntik setelah COVID itu bahaya itu tidak ada. Baik. Oke, mungkin itu Mas Junior. Saya kembalikan Mas Arif. Monggo Mas Kuat. Mau tanya berikutnya. Halo. Krungu Arif. Krungu. Oh, ini ora krungu lagi. Malah mati Om Kuat. Mic-nya mati, mic-nya. Oke. Halo. Ya, halo. Ya, udah. Krungu ya? Krungu, dengar. Ya, iki laporan saka Blora iki. Jogo gawang ning Blora. Ternyata teman-teman kita itu di Blora juga banyak yang banyak yang mengalami ciri-ciri kaya kena COVID, Pak Dokter. Jadi beberapa teman-teman sing ning Blora kuwi akeh sing kena COVID tadi sore. Keluarganya Mas Pangat, terus Mas Kartono, kemarin juga Mbak Lisa yang sini ada di sini juga. Terus tonggo-tonggoku juga wakeh sing ciri-cirinya kayak COVID, tapi saya nggak bisa memastikan kuwi COVID atau orang ya. Jadi saya nggak bisa memastikan itu COVID atau orang. Sing mau tak tanyakan itu sebenarnya gini, saya pernah dengar yang untuk kekebalan kelompok itu sebenarnya yang harus divaksin ki mau 70% ya Pak Dokter kalau nggak salah. Ya. Iki umpama nek aku ora kepengen melu vaksin ngono bahayane apa gitu loh. Karena dari cerita-cerita tetangga atau cerita-cerita teman-teman itu ternyata banyak kasus yang terjadi bahwa DE komorbid atau bukan, ternyata malah setelah itu drop. Ini guru SMP meninggal setelah 2 kali mendapatkan vaksin, 3 minggu kemudian dia selama 3 minggu dia drop dan akhirnya meninggal dunia dan bojone nyusul. Terus tonggoku juga sama. Jadi berita yang saya terima itu justru malah ketika mereka selesai divaksin malah seperti itu. Nah, aku dan keluarga itu memang lebih suka melindungi keluarga dengan karena aku wong desa ya pangananku ya godhong-godhongan ya
apa sing ono di sekitar gini ya itu saya rasa lebih menyehatkan dengan pola makan sing saya dengar dari beberapa dokter juga mengarahnya ke buah-buahan kayak singkwi, pisang, terus ada iki ono wit. Mati Mas Kuat. Urip maksud dibilang mati. Jeruk dan itu ya saya konsumsi juga divaksin. Itu aja dok. Konco-konco juga akeh juga gitu. Makasih Pak Kuat. Oke, makasih. Nggih Mas Arif. Jadi kalau disampaikan betul tadi untuk kekebalan kelompok minimal 70 sampai 80% harus sudah divaksinasi dalam satu kelompok tersebut. Sehingga kalau kita mengambil sikap saya mengambil yang 20%, saya tidak vaksin, nah itu adalah sikap pribadi dan itu juga memang tidak disalahkan. Memang kalau tidak divaksin apa efeknya? Insya Allah ya tidak ada efek apa-apa untuk divaksin. Cuma resiko kena ya tetap lebih tinggi untuk bisa menjadi berat. Nah, karena tadi tujuan vaksin adalah untuk meringankan kalau dia terkena positif. Jadi kalau tidak divaksin, dia positif, bisa resiko beratnya lebih besar. Jadi, tapi buktinya juga banyak OTG. Nah, kalau namanya OTG, ya syukur alhamdulillah kita OTG. Tapi kita kan tidak bisa milih. Aku milih jadi OTG aja. Aku milih tidak mau milih berat kan tidak bisa. Jadi kita tidak bisa ketika kita kena aku mau jadi OTG atau mau jadi berat kita tidak bisa. Nah, jadi justru ada yang Ustadz bilang salah satu ikhtiarnya ya vaksin. Ya kita setelah ikhtiar baru tawakal. Nah setelah ikhtiar vaksin ya sudah baru Allah kasih nanti ringan, kasih sedang, kasih berat, syukur-syukur kasih OTG. Nah, jadi cuma sekarang pemerintah menetapkan peraturan kalau tidak vaksin didenda. Tidak vaksin BPJS-nya tidak tahu, tidak aktif. Kalau tidak divaksin tidak bisa jalan pakai pesawat. Nah, ini kan sebetulnya usaha pemerintah untuk mendapatkan 70-80% itu. Jadi insya Allah, jadi kalau soal efek samping, namanya efek samping, tapi itu tadi katakanlah 1/1000. Nah, yang 1001 baru ada muncul efek samping. Tapi secara umum dibandingkan dengan manfaatnya lebih besar manfaatnya. Nah itu mungkin monggo Mas. Jadi KPM mikirnya sih merasa di sini jadi 20% kasih itu. Jadi boleh nambahi jawabannya dok ya? Ya sebenarnya kayak misalnya ke Dan Eri itu boleh mau naik pesawat, mau naik di dalam atau mau naik di luar. Kalau vaksin ya naik di dalam. Kalau nggak vaksin ya naik di luar. Sebenarnya itu sebenarnya. Oke berikutnya ini ada pertanyaan terakhir. Tadi Mbak Mala katanya mau nanya, Mbak Mala. Halo Mbak Mala. Om Arif. Ayo katanya mau nanya. Halo. Oh, Mama. Udah dengar suara. Oh, ya. Jelas, merdu. Nah, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Sehat semuanya, alhamdulillah. Ini gini Pak Dokter, ini ada yang sebelah saya nanya tapi malu. Laki perempuan. Tapi malu. Ini mau nanya, apakah saat ini tuh gejala COVID itu kan untuk flu ya, kayak flu gitu ya? Iya, seperti flu. Nah, apakah semua yang flu itu setiap di tes antigen atau PCR itu pasti positif gitu? Ya. Sip. Terima kasih. Itu aja mungkin Pak Dokter, karena selama ini di kantor kalau udah flu kita udah takut-takut juga nih, mau deket orang takut-takut juga gitu. Kebetulan sih alhamdulillah sampai sekarang kita aman-aman aja gitu Pak Dokter, alhamdulillah gitu. Mungkin itu aja Pak Dokter, matur suwun. Matur suwun. Nggih Mas Arif, jadi pilek karena memang pilek termasuk salah satu gejala flu, gejala COVID ringan. Jadi termasuk gejala COVID ringan itu pilek. Tapi tidak semua pilek COVID. Nah, kalau mau tahu ya harus cek minimal antigen. Nah, tadi antigen angka positifnya sekitar 90%. Ketika dia positif COVID, pileknya ya tetap positif. Kalau enggak, insya Allah biasanya juga enggak. Jadi, karena pilek termasuk gejala flu,
gejala COVID sehingga bisa kalau orang pilek dites positif. Tapi bukan karena pileknya, karena memang gejalanya dia ringan, hanya dapat pilek saja. Tapi kalau dites positif, yaitu tadi tujuannya untuk sadar kalau dia COVID, cari pengobatan, entah herbal, entah medis. Yang kedua, menjaga yang lain tidak ketularan. Nah, itu. Tapi belum tentu COVID ya Pak? Belum tentu. Nggih. Nggih. Matur suwun Pak Dokter. Nggih, Karena tentu. memang banyak yang flu belum tentu COVID. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Terakhir Mbak Wahyu Trihandayani ada? Mbak Wahyu Trihandayani? Nggih. Kalau nggak ada ini tak bacakan dok. Maaf mau nanya dok, kalau dalam satu mobil dengan AC dan kita nggak ada yang buka masker sama sekali dalam perjalanan, apakah masih termasuk dalam kontak erat kah dokter? Kalau dalam satu mobil ternyata ada yang positif, matur nuwun. Ya, kalau ditanya masih bisa kontak erat. Karena tadi masker kalau sampingnya ini kan juga ada bolongnya misalnya. Ya nempel di sini juga ada bolongnya, jadi termasuk masih bisa kontak erat. Kecuali yakin maskernya nyungkup semua sini, enggak bocor sama sekali, nah itu baru aman. Jadi cuma memang lebih rendah resikonya udah pakai masker. Jadi tetap masuk kontak erat dengan satu kendaraan. Kadang-kadang kita enggak sadar, berobos anginnya, pakai maskernya enggak pas, ya. Gatel buka sidik-sidik ucek-ucek hanya sekedar gitu pun masih bisa ya. Jadi apalagi yang varian Delta tadi dibilang cepat banget nyebarnya. Oke, gitu Mas Arif. Berikutnya Mbak Lisa Rahayu monggo. Oke, gini mau tanya ke Pak Dokter ini mungkin agak bukan lenceng ya. Ini saya tanyakan seperti ini. Ketika ibu saya sakit waktu itu di rumah, saya kan nggak ada asupan makanan yang masuk. Tolong waktu itu menteri kesehatan ya, menteri kesehatan itu datang infus. Nah beliau itu, apakah ini benar prosedurnya seperti itu ya? Tidak berani menginfus ibu saya karena itu dilarang. Ya nggak sih? Ibu saya harus ke rumah sakit. Nah, aku mau ke rumah sakit. Aku akhirnya memang ya akhirnya apa yang saya tanya, apakah aturannya seperti itu? Jika ada seorang lemah, ada belum lemah hasilnya minta infus. Makasih. Ya, makasih Mbak Lisa. Kerungu Mas Arif? Yuk. Hilang. Jadi tadi tak ulangi, kalau tanya ada bidan disuruh ke rumah tapi enggak mau ya kan suruh ngimpus. Ya, karena intinya kue ngono kula. Jadi sebetulnya itu tadi adalah pencegahan diri sendiri. Karena kalau misalnya yang COVID, yang diinfus ternyata COVID, tetap punya resiko tertular. Meskipun dia jadi sakit atau tidak, kita tidak tahu, tapi dia tertular. Nah, kalau dia memang sekarang itu tadi karena resikonya kalau dia mau ke rumah, dia mungkin bisa terpapar oleh COVID, karena kita tidak tahu tadi OTG atau semacam. Jadi kalau itu dia menolak, ya mungkin masih dalam rangka untuk mencegah biar dia tidak terpapar. Kecuali memang dia udah niatkan gitu ya, pakai APD level 2, pakai face shield, pakai masker, pakai gaun, pakai baju luar, nah itu mungkin lebih aman. Karena sekarang masuk ruang isolasi pun cukup APD level 2 masih aman, tidak harus pakai baju hazmat yang berikut gitu. Jadi mungkin itu kalau nggak salah pertanyaannya tadi. Terima kasih Dok. Ini terakhir Bos Pipit. Wah, ini Mas Pipit. Bos Pipit. Mas Pipit, ayo Mas. Yendi Mas Pipit ya. Ani Ismulyani lho.
Arep nyanyi, ora berantakan. Oh, yes. Nyanyi sih, rapopo no selingane. Yang penting tetap bunga, aja lali bernafas. Rip, Pak Rip. Iku pesene Bos Pipit selalu. Nyanyi oleh. Wis. Ya nyanyi sih. Nyanyi oleh nyanyi. Nyanyi oleh. Selingi nyanyi. Wis kayak iki lho, iki gambarnya. Ayo, iki hiburan iki ben marai bunga. Break. Ngopi kopi rano kopine. Oh, iki kopi. Nyanyi wae. Paling apa ya? Oh, kopine adoh ya, tak gawe sik. Intinya kan dari pikiran ya. Bener enggak sih? Nah, jadi kekuatan terbesar dalam diri manusia kan pada pikiran, ya. Ya nomor siji enggak boleh panik. Krungu sih? Krungu ya Allah, sing penting saya duwe pikiran ya. Wah, iya. Aku kangen karo awakmu iki ya jan wis. Makane sing penting duwe pikiran, aja lali bernafas. Yo nyanyi. Nyanyi. Nyanyi artis Jakarta iki. Koplo, musiknya yang koplo. Maju sithik Mas Pipit. Karene Semarang gak teko Badung. Lah iya iku wis saka Ucul saka Semarang piye cah? Piye lho? Kok iso teko kono piye lho carane lho? Lah makane kuwi yo iso Ucul PPKM piye cah kuwi? Bismillah lah pokoknya kan kekuatan terbesar kau pikiran mau apa? Iya wis dan oke kita nyanyi sing iso kabeh wae ya. Ya. Judulnya apa Ron? Berdiri apa sih? Nyanyi kabeh ya. Hatiku berdiri. Nyamut ya ora kamu to Yen. Iki gugak ke imun lho. Naik ke imun. Mantap. Pamer bojo iso apa ora, Pip? Aku gayeng iki. Wis ora usah. Terlalu iya. Bener lho. Iya. Aja terlalu sepanang. Yo. Nah, kaya ngene rasane wong nandang kangen. Terus apa? Gede apa Lil? Sabar ambiar ya, sabar ambiar. Aja wis ora usah wis. Aja sakit Pak Didi ini tinggal bloro kok kelangan. Asik. Mari kalau Kansa kelingan pengen nyawang sedelo wae kuwe amoh tenang kejanji kane kowe ngapusi nganti suwene aku ngateni batinku
Grantes uripku teles kabar teles Cendol dawet. Kasmu beda. Kayaknya mau habis. Matur nuwun Mas Pipi.